semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 2. Sebelumnya apa kabar nih kalian semua? Kalian sehat-sehat kan? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai logika. Materi pertama, proposisi. Proposisi adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, yaitu bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Berikut merupakan contoh dari proposisi. 9 adalah bilangan prima. Ini merupakan proposisi karena pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran, yaitu bernilai false atau salah. 3 plus 6 sama dengan 9. Ini merupakan proposisi karena pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran, yaitu bernilai true atau benar. Bapak itu sangat tampan. Ini bukan termasuk proposisi karena tampan itu ukurannya tidak pasti. Y lebih kecil dari 7. Ini bukan merupakan proposisi karena kita tidak bisa menjawab ini benar atau ini salah. Hal itu tergantung dari nilai Y tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, sebuah kalimat deklaratif atau pernyataan dikatakan proposisi ketika nilai kebenarannya dapat ditemukan secara umum. Dalam matematika informatika, sebuah proposisi dapat dilambangkan dengan huruf kecil seperti P, Q, R, dan lainnya untuk mempermudah penulisannya. Contohnya, pria itu tampan dilambangkan dengan P, pria itu tinggi dilambangkan dengan Q. Untuk menghindari kebingungan pada beberapa proposisi, seperti contoh kalimat berikut ini. Buah-buahan memiliki rasa manis. Tentu kita belum dapat menentukan nilai kebenaran proposisi di atas, karena pasti ada buah-buahan yang memiliki rasa manis, namun mungkin ada juga yang tidak memiliki rasa manis. Sehingga untuk proposisi yang membicarakan sebuah himpunan, kita perlu sebuah kata penghantar, ada atau semua. Sehingga proposisi di atas menjadi semua buah-buahan memiliki rasa manis. Dan kita pasti bisa tahu nilai kebenarannya setelah mendata semua buah-buahan. Dalam logika informatika, ini disebut kalimat berkuantor. Namun terkadang kuantor kata semua tidak dicantumkan pada kalimat yang sudah pasti kebenarannya. Misalnya, buah-buahan memiliki kandungan vitamin. Tentu tidak ada satu buah-buahan yang tidak memiliki vitamin, sehingga seringkali kata semua tidak diikutkan dalam kalimatnya. Materi kedua kita adalah operator logika. Operator logika merupakan operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi atau membandingkan dua kondisi, yaitu benar dan salah. Operator logika dasar yang digunakan adalah AND, OR, dan NOT, di mana AND dan OR merupakan operator biner karena membutuhkan dua proposisi, sedangkan NOT merupakan operator uner karena hanya membutuhkan satu proposisi. Selain itu, terdapat juga operator SOR, implikasi, dan B-implikasi. Proposisi baru yang diperoleh dari perkombinasian tersebut dinamakan proposisi majemuk atau compound proposition. Proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi disebut proposisi atomik, atau dengan kata lain, proposisi majemuk disusun dari proposisi-proposisi atomik. Operator AND atau DAN, P dan Q memiliki nilai benar jika keduanya bernilai true atau 1.
yang dilambangkan dengan simbol N. Jika P bernilai 0, Q bernilai 0, maka PNQ bernilai 0. Jika P bernilai 0, Q bernilai 1, maka PNQ bernilai 0. Jika P bernilai 1, Q bernilai 0, maka PNQ bernilai 0. Jika P bernilai 1, Q bernilai 1, maka PNQ bernilai 1. Contohnya, P 2 merupakan bilangan prima, Q 2 merupakan bilangan genap, PNQ 2 merupakan bilangan prima dan merupakan bilangan genap. Operator atau OR. P dan Q memiliki nilai benar jika salah satu atau keduanya bernilai true atau 1, yang disimbolkan dengan simbol OR. Jika P bernilai 0, Q bernilai 0, maka P OR Q bernilai 0. Jika P bernilai 0, Q bernilai 1, maka P OR Q bernilai 1. Jika P bernilai 1, Q bernilai 0, maka P OR Q bernilai 1. Jika P bernilai 1, Q bernilai 1, maka P OR Q bernilai 1. Contohnya, P wanita itu cantik, Q wanita itu tinggi. P OR Q wanita itu cantik atau tinggi. Operator NOT. Nilai yang dihasilkan dari operasi NOT adalah kebalikan dari nilai yang dikandung dari ekspresi yang dituliskan. Jika nilai awal adalah 1 atau benar, maka setelah operasi NOT, nilainya menjadi 0 atau salah. Begitu juga sebaliknya, jika nilai awalnya adalah 0 atau salah, maka setelah operasi NOT, nilainya menjadi 1 atau benar. Contohnya, P5 merupakan bilangan prima. NAT P5 merupakan bukan bilangan prima. Operator XOR. P dan Q memiliki nilai benar jika salah satu bernilai true atau 1, yang disimbolkan dengan simbol XOR. Jika P bernilai 0, Q bernilai 0, maka P XOR Q bernilai 0. Jika P bernilai 0, Q bernilai 1, maka P XOR Q bernilai 1. Jika P bernilai 1, Q bernilai 0, maka P XOR Q bernilai 1. Jika P bernilai 1, Q bernilai 1, maka P XOR Q bernilai 0. Operator implikasi. Operator implikasi adalah operator jika, maka, yang disimbolkan dengan simbol implikasi. Jika P bernilai 0, Q bernilai 0, maka P implikasi Q bernilai 1. Jika P bernilai 0, Q bernilai 1, maka P implikasi Q bernilai 1. Jika P bernilai 1, Q bernilai 0, maka P implikasi Q bernilai 0. Jika P bernilai 1, Q bernilai 1, maka P implikasi Q bernilai 1. Operator biimplikasi. Operator biimplikasi adalah operator jika dan hanya jika, yang disimbolkan dengan simbol biimplikasi. Jika P bernilai 0, Q bernilai 0, maka P biimplikasi Q bernilai 1. Jika P bernilai 0, Q bernilai 1, maka P biimplikasi Q bernilai 0.
Jika P bernilai 1, Q bernilai 0, maka P B implikasi Q bernilai 0. Jika P bernilai 1, Q bernilai 1, maka P B implikasi Q bernilai 1. Oke, materi selanjutnya adalah inferensi. Inferensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti simpul atau yang disimpulkan. Dalam logika informatika, inferensi berarti proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Ada beberapa kaidah inferensi di dalam kalkulus proposisi. Yang pertama modus ponen, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme hipotesis, yang keenam silogisme disjungtif, yang kelima simplifikasi, dan yang keenam penjumlahan. Modus ponen. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Misal, jika A habis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. A habis dibagi 2, karena itu A adalah bilangan genap. Dan pernyataan ini adalah benar. Kemudian selanjutnya adalah modus tollens. Misal, jika A habis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. A tidak habis dibagi 2, karena itu A bukanlah bilangan genap. Maka pernyataan ini adalah benar. Next, ada silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Misal, jika A habis dibagi 2, maka A adalah bilangan genap. Jika ia bilangan genap, maka A bilangan bulat. Karena itu, jika A bilangan habis dibagi 2, maka A bilangan bulat. Pernyataan ini adalah benar. Kemudian ada silogisme disjungtif, di mana kaidah ini berdasarkan pada tautologi. Misal, A adalah bilangan ganjil atau A adalah bilangan prima. A bukanlah bilangan ganjil, karena itu A adalah bilangan prima. Pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya ada simplifikasi. Kaidah ini didasarkan pada tautologi, yang dimana dalam hal ini P dan Q adalah hipotesis, sedangkan P adalah konklusi. Misal, A bilangan ganjil dan A bilangan prima. Karena itu, A adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini adalah benar. Dan yang terakhir adalah penjumlahan. Kaidah ini didasarkan pada tautologi. Misal, A adalah bilangan prima, karena itu A adalah bilangan prima atau A adalah bilangan genap. Dalam hal ini, pernyataan ini dinyatakan benar. Tadi itu adalah materi logika dari kelompok kami. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kami harap materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. See you next video!